Selamat malam, perkenalkan nama saya Arus Sotombi. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia Toraja, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang perilaku kecanduan bermain game online untuk memenuhi kebutuhan tugas final bimbingan dan konseling yang diampu oleh dosen Iren Henrika. Jadi ada beberapa poin yang akan saya bahas di sini. Yang pertama itu pengertian dari kecanduan, efek samping dari kecanduan, kemudian apa itu game online, kemudian efek kecanduan game online pada otak, kemudian bahaya bermain game online terlalu sering, dan yang terakhir peran guru BK dalam menangani perilaku kecanduan bermain game online. Nah, yang pertama itu pengertian kecanduan. Pernahkah kamu merasa sangat menyukai sesuatu dan selalu menginginkannya tanpa henti? Bisa jadi itu adalah tanda kamu sudah kecanduan. Nah, kecanduan adalah suatu kondisi yang membuat seseorang kehilangan kontrol terhadap sesuatu. Biasanya hal ini merujuk pada rasa suka yang terlalu dan didorong oleh keinginan kuat atau kegemaran terhadap suatu hal. Seseorang yang mengalami kecanduan biasanya tidak akan memiliki kendali atas apa yang ia lakukan. Nah, hal itu kemudian berkembang menjadi sebuah kecanduan. Kecanduan bisa terjadi pada biasa saja dan ada banyak jenisnya. Mulai dari kecanduan makanan, kecanduan menari, kecanduan bermain video game, hingga kecanduan alkohol dan obat-obatan terlarang. Nah, efek samping dari kecanduan bisa memengaruhi dan berdampak pada kondisi kesehatan, terutama kesehatan psikologis, karena kecanduan nyatanya bisa menyebabkan perilaku hingga fungsi otak seseorang mengalami perubahan. Lantas, mengapa seseorang bisa mengalami kecanduan? Apa yang terjadi pada tubuh saat kecanduan? Kecanduan pada seseorang terjadi dalam 3 tahap. Dimulai dengan munculnya keingintahuan terhadap suatu objek dan berlanjut menjadi menyukai hal tersebut. Saking menyukainya, kamu mungkin akan kehilangan kendali atas diri sendiri untuk tidak melakukan hal-hal yang berkaitan dengan sesuatu yang disukai tersebut. Nah, tapi itu kemudian berlanjut menjadi sebuah kebiasaan melakukan sesuatu dan sulit untuk menghentikannya. Bahkan bisa membuat seseorang merasa tidak lengkap saat melewatkan sesuatu yang menjadi candu tersebut. Faktor utama yang dapat menyebabkan kecanduan sebenarnya adalah muncul perasaan senang di otak. Hal itu dikarenakan tubuh, terutama otak, mengenali sesuatu yang menyenangkan, sehingga berharap selalu bisa mengulanginya. Otak pun merespon hal tersebut dengan mengeluarkan hormon dopamin yang dikenal sebagai hormon kesenangan. Hormon ini akan meningkat ketika kamu merasa puas, bahagia, dan senang terhadap suatu hal yang menjadi kecanduan. Nah, setelah membahas kecanduan, kita perlu tahu apa itu game online. Nah,
Di sini, menurut Andrew Rawlings dan Ernest Adams, game online adalah sebuah teknologi dibandingkan sebuah genre permainan. Sebuah mekanisme untuk menghubungkan pemain bersama dibandingkan pola tertentu dalam sebuah permainan. Sementara menurut Webster Dictionary edisi tahun 1913, istilah game didefinisikan sebagai a contest, a physical or mental, according to certain rules for amusement, recreation, or for winning a stake, as a game of chance, games of skill, field games, and etc. Permainan daring terdiri dari banyak jenis. Nah, dari mulai permainan sederhana berbasis teks hingga permainan yang menggunakan grafik kompleks dan membentuk dunia virtual yang ditempati oleh banyak pemain sekaligus. Dalam permainan daring atau permainan online ada dua unsur utama, yaitu server dan klien. Server melakukan administrasi permainan dan menghubungkan klien, sedangkan klien adalah pengguna permainan yang memakai kemampuan server. Ada jutaan game yang ada di dunia maya saat ini, mulai dari game yang sangat simple hingga yang kompleks, rumit, dan bahkan mempertaruhkan uang virtual. Game online pun dibedakan dari beberapa aspek. Nah, di sini saya akan membahas yang game yang sudah menjadi banyak digunakan oleh remaja dari kalangan bawah, dari umur yang masih SD, SMP, dan SMA, yaitu PUBG Mobile atau PlayerUnknown's Battlegrounds. Nah, game ini berfokus pada gameplay survival berskala besar. Kamu terdampar di sebuah pulau dan harus melakukan penjarahan seperti pakaian, tempat tinggal, senjata, dan lain-lain. Kalian bisa bermain secara tim dan solo player dan harus bertahan hidup di tengah serangan pemain lain. Ini salah satu game yang menjadi viral di kalangan anak-anak dari SD, SMP, dan SMA, bahkan sampai tingkat universitas. Efek kecanduan game online pada otak. Nah, salah satu efek dari terlalu sering bermain game online adalah kecanduan. Kondisi ini dikenal sebagai gaming disorder. Saat seorang mengalami gaming disorder, maka ada perubahan fungsional dan struktural dalam sistem saraf, terutama pada sistem yang mengatur perasaan senang, belajar, dan motivasi. Ternyata perubahan otak yang dialami oleh pecandu game online sama dengan perubahan yang terlihat pada kecanduan lainnya. Nah, di sini bahaya bermain game online terlalu sering, selain merusak sistem saraf pada otak, bermain game terlalu sering dapat berdampak buruk pada kesehatan, yaitu nyeri otot, kekurangan vitamin D, perubahan fisik, dan kekurangan tidur. Nah, di sini ada ciri-ciri kecanduan game online yang harus diwaspadai. Yang pertama, memikirkan video game favorit terus-menerus, kemudian merasa tidak enak saat sedang jauh dari video game. Yang ketiga, merasa ingin menghabiskan waktu lebih
dalam bermain game. Yang keempat, tidak bisa berhenti atau mengurangi jam bermain game. Kelima, tidak ingin melakukan aktivitas lain selain bermain game. Keenam, munculnya masalah di sekolah, pekerjaan, dan rumah akibat bermain game. Berikutnya, berbohong terhadap orang lain terkait lamanya waktu yang Anda habiskan untuk main game. Kemudian, bermain game untuk obati suasana hati yang tidak menentu. Nah, disinilah peran guru BK dalam menangani perilaku kecanduan bermain game online. Nah, guru BK adalah orang tua di sekolah bagi para pelajar, sehingga peran mereka adalah kurang lebih sama dengan peran orang tua di rumah. Bagi anak, guru dianggap sebagai figur utama yang kerap ditiru setelah figur orang tua. Nah, ada beberapa hal yang dapat dilakukan guru BK untuk mengatasi anak dari kecanduan bermain game online. Yang pertama, saat memberi pengertian, saat menjelaskan sesuatu materi pelajar kepada siswa, guru BK dapat mengisipkan pesan tentang bahaya atau dampak buruk dari kegemaran game online. Kemudian melakukan razia. Sesekali pihak guru BK atau pihak sekolah dapat melaksanakan razia terhadap benda-benda yang tidak berkaitan dengan sekolah, khususnya game, PSP, dan lain-lain. Yang ketiga, bekerja sama dengan orang tua anak. Nah, untuk mencegah anak agar tidak semakin kecanduan bermain game online, guru sebaiknya bekerja sama dengan orang tua anak tentang upaya apa yang akan dilakukan untuk mengawasi si anak. Nah, yang terakhir, memberikan PR. Di sini guru BK dan guru mata pelajaran berkoordinasi untuk menangani perilaku kecanduan bermain video game online. Nah, di sini guru bisa memberikan PR atau tugas berkelompok sehingga anak dapat berinteraksi dengan teman, mengalihkan perhatian dari bermain game online. Nah, itulah pembahasan mengenai perilaku kecanduan bermain game online. Sekian dari saya. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, and